Gofar Hilman yang gue cari-cari sebulan setengah ini. Anjing, gue malas ketemu orang nih. Pasti perkara cewek. Tapi anak umur 20 tahun itu ya mematahkan hatimu sekarang. Akhirnya gue tuh sempat ada satu fase di mana gue pengen banget nikah. Sama? Nih. Lu kenapa dia? Halo. Oh, lu sebelah sama gua? Bukan. Lu nggak suka lagu gua? Itu berapa? Ada 100 perempuan yang pernah gitu? Kayaknya. Gila! Gila! Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Teman-teman sebangsa dan setanah air, Ari Lasyo kali ini bersama Raja Jempol Jepit, Ketua Suku Sekut, Gofar Hilman yang gue cari-cari sebulan setengah ini. Parah banget, masa dia nggak nge-save nomor baru gue? Kacau banget ya. Gue udah ganti, mas lu nggak nge-save, parah banget. Sampai Vega gue kasih tahu. Lu gaul sama siapa sih ketularan tukang fitnah gitu? Nih gue ceritain ya. Gue ngehnya gini mas. Ada satu komen, nggak satu komen mungkin, ada 5 di YouTube gue terakhir. Padahal tuh gak bahas musik, bahas otomotif. Wah, lu ceritain langsung lu. Dia nonton channel gua, gitu? yang sama si Soleh. Oh, Soleh. Lu. Iya. Jadi gua tuh 1 bulan ini nyariin dia, nyariin lu. WhatsApp mati. Gua DM kagak dibuka. Gua positive thinking. Kepencet ke general kali. Jadi dia nggak bisa lihat. General nggak primary. Terus 3 hari lalu nongol dengan 1 juta keluhan. Bangsat banget. Sekarang gue nanya, gue belum nanya nih. Lu kenapa ngilang? Orang menghapus WhatsApp pasti ada sebab. Ganti nomor aja. Kenapa ganti nomor? Pengen suasana baru. Suasana baru tidak tergantung WhatsApp. Kenapa sih? Kasus lu ya? Enggak. Banyak orang bilang lu punya utang lu ya. Enggak mungkin Gofar modelan tatoan gini berutang terus ngilang perkara utang, nggak mungkin. Pasti perkara cewek. Dikit. Jadi gini, kemarin singit aja. Mau gue baca ini, baca. Par, kenapa? Kemana sih lu? Lagi singit nih mas, gue mas. Lagi ngilang. Gue aja nggak buka Instagram. YouTube gue yang upload tuh admin. Gue udah nggak buka. Kenapa sih, Far? Gue sedih banget, Far. Gue kemarin padahal minta tolong lu collab buat Q&A. Iya, makanya. Iya. Baru kasih tahu kemarin nih. Bukan kasih tahu, gue nyariin lu lama. Lu liat DM gue apa sih? Oh iya, banyak. Kemana sih lu? Ada. Jadi pasti di dalam hidup kita tuh ada satu fase di mana kita nggak mau ketemu manusia gitu lah. Iya. Meminimaliskan ketemu sama manusia gitu. Padahal berat loh mas. Sementara kerjaan ibarat kita nih kan ngibur orang, ya gak? Pagi siaran, ya gak? Nge-MC. Di saat itu tuh lagi anjing, gue malas ketemu orang nih. Wah itu namanya, kita kan kalau misalnya lagi ada masalah, Mas Ari juga pasti lebih jago lah. Depan mic pasti udah berubah perangai kan, ya kan, jadi suatu yang gitu. Palsu sih enggak, ya cuma kita bisa nge-switch mood secepat mungkin. Gitu. Lu lebih milih ngilang kayak gitu ya? Sih. Daripada harus meladeni dengan sikap yang beda ke orang ya? Takutnya palsunya tuh ketahuan banget. Itu kenapa? Siapa? Iya. Enggak, gini loh, gue tuh kan udah lebih tua dari lu. Iya. Mungkin bisa kasih jelas. Iya. Masalah keuangan gue nggak bisa bantu. Masalah kesehatan udah curhat banyak tadi. Udah gue kasih daftar obatnya. Dia ngilang, muncul sakit mah parah. Lu bayangin nggak apa yang sedang dia alamin? Makanya, kenapa sih lu sampai tiba-tiba sakit sampai gitu? Kemarin apa namanya, Mas, asli Mas, gue muntah-muntah nih. Iya, apa namanya, lambung naik gitu kan. Kagak ada isinya. Itu bibir lu ada makanannya. Oh iya, benar banget. Untung lo kasih tau. Biasanya netizen yang kasih tau. Iya. Karena kan gue netizen juga. Iya, terus lambung parah tuh. Jadi beberapa waktu ini sebenarnya lambung lagi kacau banget sih. Lambung itu stres loh. Bener kata dokter, lambung itu katanya otak kedua kita. Betul. Kalau misalnya kita stres, pasti yang kena pencernaan. Padahal gue curiga lo gak punya otak. Punya lambung.
Makanya kena nih duluan. Kenapa sih? Belum dijawab-jawab. Oh iya. Yang politisi. Oh iya. Itu beneran betul. Kirain lupa. Iya gitu. Asmara ya? Asmara apalagi gitu. Jadi ya udah kelar gitu kan. Tapi kelarnya bukan kelar gimana ya kalau kelar biasa. Iya enak kelar. Nah, gini Mas. Gue tuh sama mantan gue. Yang barusan ini. Semua mantan. Oke. Semua mantan gue tuh selalu berhubungan baik. Oke. Ya meskipun banyak mantan yang gak mau kenal lagi sama gue, tapi kan gue mau kenal lagi sama dia gitu. Iya. Kali-kali masih bisa gitu ya. Iya, dapat jatah. Jatah mantan nih. Maksudnya ngobrol curhat gitu kan. Iya. Iya. Terus gue tuh bahkan di feed gue mantan-mantan gue nggak pernah gue hapus. Mantap. Karena gue percaya mereka, gue berterima kasih sama mantan-mantan. Mereka yang telah membentuk kita menjadi seperti yang sekarang ini. Oke, lu kayak yang sekarang seperti apa? Yang berakhlak mulia. Oke. Terus religius kan, seperti Mas Adi tahu gitu kan ya. Ya tahu lah gue kayak gimana gitu kan. Akhlaknya mulia sekali. Dan setiap diakhiri pengen berhubungan baik tapi harus melalui fase kayak gini ya. Ini sebenarnya Fase ngilang, fase ganti nomor, fase blocking. nah, itu jarang banget terjadi dalam hidup gue. Ini kenapa kok sampai dihapus? Istimewa banget perempuannya berarti. Istimewa bangsat emang enggak. Dia baik. Ini yang ketemu gue di PIM? Sebuah minggu sore? Bukan. Beda lagi udah? Beda. Atau berjalan bersama berdua waktu itu? Ini juga, itu juga gitu? Enggak, beda. Gue kalau misalnya pacaran satu aja. Oke, Ya, pacaran satu? Tapi? Kalau lagi single, freelance. Apa aja diterima? Iya, ada proyekan mana, kita masuk. Yang penting fee-nya cocok. Iya. 18 tahun. Ini konten 18 tahun. Nah, udah enak kan sekarang? Gue nggak pernah yang namanya ngeblok mantan. Oke. Tapi lu diblok? Enggak, baru kali ini gue ngeblok dia. Baru kali ini gue ngeblok mantan, berarti ada, wah istimewa sekali nih sampai diblok gitu. Disakitin lu? Sebenarnya iya juga sih ya. Gue nggak bilang bahwa itu salah dia ya. Tapi ya ini emang ada gue dan dia ada sesuatu lah gitu kan. Tapi emang dramanya parah banget kemarin tuh. Oh, ya di masa-masa lu ngilang itu ya? Iya, dramanya parah banget. Jadi akhirnya wah ini nggak bisa nih gitu. Dramanya sampai karo pekerjaan, ke pertemanan. Oh gitu. Iya. Lingkungannya dekat sama lu karena ya dia? Enggak juga sih, karena setiap gue pacaran Mas. Nah ini gue nih, apakah ini salah atau enggak ya? Gue tuh ketika pacaran tuh, gue tuh pengen dalam tanda kutip mendevelop pacar gue menjadi sesuatu yang dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Okay. Contohnya kayak, oh ini misalnya gue MC, gue ajak, oh ini MC namanya tuh stage manager, gini, iya. Ini gini, flow-nya gini, kamu lihat aja gini-gini gitu. Nah ini, bahkan ada rundown, baca bareng, reading bareng gitu kan. Gila, ya gitu. balik tatonya ternyata dia. Ya, begitu. Kita beda umurnya cukup jauh, 18 tahun. Dia? Dan iya, dia berapa umurnya? Dia tuh kelahiran tahun 2000 ya. 2000 berarti sekarang 20 ya? 20 ya. Lu berarti 38 lu ya? Gue 37 sekarang. 37? Iya, 17 tahun bedanya lah. Tapi anak umur 20 tahun itu ya mematahkan hatimu sekarang? Iya. Dan lu harus ngeblok dia? Enggak, akhirnya tuh kayak sebenarnya melupakan tuh cepet banget move on-nya. Tapi amarahnya nih yang masih ada. Nah, lu marah itu. sama dia? Iya. Ada hal lu banyak. cinta banget itu kayaknya nih? Nggak tahu ini cinta apa. Masalahnya gue nggak tahu nih Mas. Cinta sama menguasai itu kan beda tipis banget ya. Oh, lu pengen nguasain dia? Bukan itu, mungkin kita saling menguasai nih, gitu kan. Kayak love and hate relationship. Yes, itu dia kata yang lebih tepatnya. Sekarang hate, lagi masa-masa hate lagi nih. Ampas-ampasnya hate yang udah masih ada nih. Berapa panjang? Berapa bulan? Masih tersisa 2 bulan, 3 bulan. Bukan, 2 bulan. hubungan lo sama dia? Oh bentar, 8 bulan. Gila ya? Nah, bentar banget. Tapi masalahnya, pokoknya ada satu cerita ya. Sampai gue nggak tahu nih, sebenarnya lu siapa ya? Soalnya terlalu banyak kamuflase dan bohong-bohong yang lu nggak tahu siapa dia. Iya. Semuanya kayak segala macam umur, segala yang macam. pernah lu kenalin, kok ternyata beda banget. Beda banget. Jadi apapun yang dia bilang ke gue, ternyata bukan itu. Jadi kayak bohong banget gitu. Dari statusnya dia, dari apanya gitu. Panjang. Jadi kayak, wah anjing, gue kan nggak kenal lu nih, men. Kenanya malah kecil gitu ya? Iya. Ini kayak orang mempunyai, ada gini Mas, ada beberapa orang
yang mungkin dia nggak tahu bahwa dia lagi berbohong, tapi dia lakuin secara otomatis. Compulsive liar. Yes, itu dia. Segala hal yang dia ucapkan itu dia udah nggak sadar lagi itu benar apa Bener. enggak. Pada akhirnya dia menciptakan teman imajiner, dunia imajiner, yang ternyata dia nyaman di situ. Hidup aslinya dia, gue nggak tahu. Yang dibawa keluar adalah yang semua serba imajiner tadi. Yes. Pada akhirnya, ketika gue udah tahu semua, sebenarnya dari pertama nih mas, ibarat kata, ya lu masih belasan tahun nih, gue udah 36 saat itu kan, 36. Gue lagi dibohongin, tapi gue pengen ikutin game ini. Ya, kita Kayak tahu gimana? lah, Iya. kita tahu lah, karena Iya. kita kan juga sering bohong. Bener. Tapi ternyata plot twist. Oke. Gue mengharapkan tuh bohongnya ending kayak gitu, ternyata enggak. Ya. Iya, Semua plot yang lu twist. harapin tidak terjadi. Iya, plot twistnya Makin wow, menggila ternyata. lebih wow lagi nih plot twistnya. Jadi kayak, yaudah deh gue nggak mau bermain di area ini, karena pasti mas setuju, semakin bertambahnya umur, filter pertemanan, filter yang namanya drama-drama, Makin kita tuh ketat. udah ketat tuh. Tidak punya energi lagi kita untuk Iya ke situ. bener mas. Mas juga kayak dengerin ngomongan apa juga, kalau dulu kan masih muda kayak apa kan, ya udah gue samperin ya. Kalau sekarang kan, aduh mendingan tidur deh. Tidur matiin handphone. Kayak gitu lah istilahnya. Lu romantis banget berarti kayaknya orangnya lu ya. Balik ini kayak gini nih. Ini kan Mana apa nih? ya enggak? Apa nih? Sangar lu. Sangar atau gila? Beda tipis. Iya, beda tipis. Sangar atau gila? Lu romantis ya pasti ya. Gue nggak bilang ini romantis sih, karena gue nggak tahu sebenarnya mas romantis itu apa sebenarnya. Contoh, Ah. tindakan yang pernah lu lakukan yang mengundang pujian dan dia langsung manis banget kayak ini. Apa lu kayak pernah ngapain? Gue pernah ngasih Contohnya? mantan gue. Dia tuh banyak banget yang deketin cowok-cowok, wah gitu kan. Dan tampangnya ya, anjing kok ganteng-ganteng yang deketin lu ya. Lu merasa Masa ya lebih ganteng ya. Terus gue belum pernah seumur-umur ngasih coklat mas, enggak, ke cewek. Entah kenapa nih orang pengennya, pertama bunga. ngasih bunga? Gue nggak pernah ngasih bunga. Dia bilang, kok kamu nggak pernah ngasih bunga ke aku sih, katanya. Buat apa? Gitu kan. Ya kayak orang-orang aja. Sekarang gini, gue ngasih bunga nih, enggak. Gue kasih lo bunga. Apa yang lo lakukan dengan bunga itu? Ya gue taruh aja di vas dengan air, gitu kan. Kalau layu, lu ngapain? Ya buang. Jadi ngapain gue kasih sesuatu yang bakal lu buang? Gitu kan. Pragmatis lover. Dibalikin lagi, ya udah kalau gitu bunga ini aja, bunga apa? Artifisial. plastik. Iya, Plastik. bunga plastik. Jadi lu suka sesuatu yang artifisial, gitu kan. Lu ribet orangnya lah. Nah. Lu ribet lu asli. Lu ribet gila. Nah, akhirnya gue berdebat nih. Gini deh, yang lu suka ternyata hanyalah sebuah simbol. Itu memang wanita begitu. Iya, tapi kan gue kayak ngapain gitu kan. Gini, cinta itu memang perbuatan sih gue percaya. Perbuatan dan pengorbanan. Tapi makhluk yang bernama perempuan itu masih butuh sesuatu yang nyata, tindakan nyata yang di luar hal-hal yang kita lakukan, misalkan menghidupi dia, memberikan rasa tenang, sandaran punggung, Iya. kenikmatan juga bahkan mungkin, Betul. ya kan? Iya. Tapi mereka juga butuh simbol-simbol yang buat laki-laki kayak kita ini itu tidak penting. Perempuan tuh perlu, Sepenting apa sih, Mas? ternyata penting. Oh gitu. Gue tuh orangnya juga bukan kayak lu, tapi gue belajar ternyata. Itu hal kecil itu ternyata bisa merubah banyak hal. Bener. Secara emosi. Secara emosi, secara ingatan, karena perempuan itu ingatannya baik banget. Perempuan tuh punya ingatan yang luar biasa baik banget terhadap perbuatan kita. Oke. Perbuatan baik diingat, perbuatan buruk diingat terus. Lebih diingat. Jadi, Aduh gitu lagi. Kadang-kadang baiknya dilupain. perbuatan sehari itu bisa menghapus Iya men. hujan setahun. Iya makanya bahaya. Nah, jadi perlulah lu dikasih bunga-bunga. Nah, oke. Dari situ gue belajar tuh mas. Ada ceritanya lagi nih. Ya. Nah, ya udah deh kalau Valentine ngasih aku coklat aja nggak usah kasih bunga. Coklat bakal gue makan kok. Berguna kan buat gue gitu. Terus lu jawab gini, tapi kan besoknya jadi tai. Enggak mas. Akhirnya gue kasih coklat. Oke. Iya. Valentine nih. Gue seumur umur cuy. Gue beli coklat buat cewek
baru sekali, bukan yang baru, ini udah lama sebenarnya kejadiannya tuh. Setelah lu ngasih coklat tuh dikasih apa? Nah, Kasih posisi baru. iya, posisi helikopter. Kaki di atas, kayak Chun-Li, gitu. Jadi ternyata dia kerja di sana. Jatah Ali. Terus 18 tahun dia sering di. Iya. 18 tahun. Enggak mas, gue kasih coklat, tapi coklatnya beda. Apa tuh? Meses. Gue beli Meses di minimarket. Gue beli Meses, terus gue Mereknya Ceres lagi. Iya betul. Terus ada pecahan, maksudnya parcel bekas kan, yang udah dibuang dari remuk-remuk nih. Udah pita nih, gue tempelnya ambil, bang. Sama kayak stick note gitu. Agak. Ini coklat buat kamu, yang kamu mau. Udah ya. Selamat Valentine. Udah. Ngasih ini gimana? Gue misalkan ceweknya. Iya. Namanya siapa? Jangan dong. Inisialnya. Iya, S. SS. Mau beli berapa, Bu? Ini mau beli es bagaimana sih? Udah nih, set. Katanya kan ketemu nih, gitu. Dalam mobil, ya. Sebenarnya aku nggak ngerti itu Valentine itu apa, gitu kan. Dan ngapain sih orang-orang tuh merayakan Valentine, gitu kan. Esensi dari Valentine pun aku nggak tahu. Cuman ya nggak ada salah sekali-sekali nurutin pacar. Lo ngomong gitu. Gitu. Terus lu kasih. Kamu serius kamu beli bunga? Sebenarnya bukan bunga, coklat. Iya. Mana coklatnya? Ini. Wow, langsung. Meses. Iya. Ini adalah coklat. Ini adalah coklat. Banyak butirannya. Yang bisa disebar ke tubuh. Iya. Sebelum diolesin mentega dulu. Pakai kasih wijen. Terus dia makan. Akhirnya dia gini, diambil mas, nggak ngomong apa-apa. Tapi ternyata udah putus lama. Gue lihat instastory dia atau dari temennya gitu, gue lupa, masih ada dalam toples. Udah menikah. Udah menikah. Iya. Masih dalam toples. Iya. Wah, gue kan inget banget sticky notes-nya. Masih disimpan? Kita masih. Ada dua kemungkinan kalau analisis gua. Kenapa? Dia merasa itu sangat berharga. Yang pertama tuh. Yang merayakan sehingga perlu diabadikan. Abadikan. Kayaknya yang lainnya nggak pernah ada yang ngasih gini gitu. Yang kedua dia curiga nggak mau sentuh itu barang. Dikasih ya, jangan dikasih sesuai ini. Jampe-jampe. Bahkan semuanya tetap dijaga tuh. Nggak dicopot karena copot nanti kalau dicopot jampe yang ini. Kemungkinan toples itu adalah berisi dinding jampe-jampe. Dinding jampe-jampe supaya lu nggak bisa masuk lagi ke dia. Kayak ibarat kata tuh lampu Aladin ya. Iya. Oh bener juga. Apa kita minta di teleponnya dia? Jangan dong. Angkat suaminya. Gila. Gitu Nih, mas. Pembukaannya baru ngomongin asmara ternyata dia. Iya. Lu pecinta yang ulung ya kayaknya. Gue nggak ngerti ya, tapi gue berusaha kayak. Lu merasa daya tarik lu apa sih? Pacar lu banyak loh, gue tahu. Setiap ketemu hampir nyaris bukan orang yang sama. Iya dong. Iya betul. Gak banyak sih ketemu kayak 2-3 kali, tapi selalu beda orang dan yang lu ceritain ini pun beda. Terus yang diangkat ke media orang yang lain lagi. Betul. Lu daya tarik lu apa sih? Sekali lagi selain akhlak ya. Gue kesel juga lama-lama ini. Gue nggak tahu juga mas, nggak ngerti gue. Karena mungkin gini mas. Mereka kagum lu karena sering dengerin lu siaran? Ada nggak? Karena terus terang kalau itu lu figur menyenangkan. Gue aja seneng. Gue seneng. Ada juga. Begitu lihat orangnya males gue. Lihat visualnya. Untung suaranya doang kan kayak di radio. Karena lu lucu banget. Enggak, ya nggak tahu sih. Ada yang bilang katanya cowok ganteng kalah sama cowok yang humoris katanya, gitu. Cuma gue nggak ngerasa humoris juga sih. Tapi yang pasti yang gue tahu nih mas. Ketika gue lagi PDKT pertama kali aja, gue tuh tidak memakai topeng lain untuk menjadi gue gitu. Santai aja. Iya. Bahkan kalau dia nanya apapun, banyak kata-kata keluar yang harusnya tidak diucapkan pada first date gitu loh. Dan itu shocking her world. Iya. Ya.
lu gini. Dia gitu. ketemu sebuah dunia baru yang Iya. buat dia nyaman, dia pun bisa jadi diri sendiri. Betul, dan pada akhirnya dia kayak menjadi diri sendiri gitu kan. Dan itu bikin lu, dia tarik lu itu membuat orang nyaman kayaknya. Nggak tahu juga sih ya, tapi gue tuh tidak pernah memakai topeng lain ketika baru ketemu. Dan gitu. ketika orang itu nggak nge-match ya udah nggak lanjut pasti. Iya. Karena lu males menjadi orang lain untuk deketin orang. Bener, ternyata itu filter yang Benul. baik. Antara benar dan betul. Bener. Ternyata itu filter yang baik, Mas. Menjadi diri sendiri ternyata filter yang baik loh. Kalau nggak suka kan cabut. Iya. Nggak perlu susah-susah. Iya. Kalau Tapi suka itu tetap banyak stay. disukai. Banyaknya stay. Berarti teman-teman dengan penampilan gini, humoris, buat yang berfisik yang kurang menarik, Gofar, selain akhlak ya, Iya, selain akhlak akhlak, dong. humoris Akhlak dan dong. jadilah diri lu sendiri Iya. untuk menjerat wanita-wanita itu. Emang jelas pakai pukat harimau. Kayak gitu sih, Mas. Bingung juga sih gue. Daya tarik gue apa? Gak ngerti juga sih. Tadi yang liat lu, gue mundur dikit nih. Iya, Lu iya. bilang tadi lu nggak kenal arti Valentine. Lu kagak pernah paham apa tuh Valentine tuh ngapain sih dirayain gitu. Itu pasti terkait dengan masa pertumbuhan lu dong. Ya, pasti. Nah, gue nih nggak tahu nih, nggak tahu lu udah pernah cerita atau lu udah terbongkar masa lalu, masa remaja, masa kecil lu, masa kecil lu kayak gimana? Gue pengen tahu. Masa kecil gue Sampai sih- tidak mengenal Valentine gitu. Jadi gini, Mas. Masa kecil remaja atau lu dulu ngelem mulu kerjaannya gitu. Wah, ini kocak nih. Ini jadi waktu Lu dulu. anak pang kan, gue tahu. Lu anak Iya, pang banget. tapi jauh sebelum itu, gue lahir nih. Jadi almarhum ayah adalah seorang pemabok ulung dan penjudi ulung, gitu. Almarhum ayah adalah seorang pemabok ulung dan penjudi ulung. Lu bayangin, gue waktu kecil itu sering diajak judi sama bokap gue, almarhum, ya gak? Nama gue waktu kecil, waduh, gue pernah ngepost sih. Namanya jadi kata nyokap. Umur berapa itu? SD? SD. Udah ditenteng-tenteng? Iya, tenteng-tenteng, Oke. jagain judi. Iya. Oke. Di mana judinya? Di Kumpul sama belakang teman-temannya? rumah. Iya, Oke. cekik kan. iya. Gaplok. Sambil minum. Iya. Sampai gini, Mas. Wah, dia judinya gokil banget nih. Nih ada gang nih. Ada kan hilir mudik orang tuh yang keluar. Sampai dia sama temennya dijudiin. Gue cewek yang keluar. Lu apa cowok? Oke. Goceng-goceng ya. Iya. Keluar cewek, goceng. Keluar cowok, goceng. Sampai kayak gitu dijudiin. Pokoknya hal aneh dijudiin tuh. Jadi karena itu nggak kenal Valentine. Karena ada kartu ceki. Iya. Jadi bokap gue adalah almarhum ya. Dulu pas gue lahir, kabar dari nyokap adalah dia lagi keadaannya lagi gitulah, gitu kan. Kesempoyongan katanya. Anaknya lahir dari cowok. Woi. Anak pertama lu? Anak dua. Oke. Namanya siapa? Dinamain langsung Raskal. Woi. Aku ini masih ada. Nama lu Raskal. Raskal Hilman. Raskal Hilman. Hampir 3 tahun. Sakit-sakitan. Enggak, bokap, kakek tuh kakaknya kakek kalau nggak salah punya pesantren gede gitu Oke, kan. oke. Unik nih. Iya. Kakek pesantren, Iya. bokap pemabuk dan penjudi. Iya. Anaknya apa? Anaknya gabungan dari kedua itu. Nah, terus ini sebelum bokap mendekatkan diri ke religi ya. Iya, iya, Nah, iya. Jadi ditanya sama Kakek. Apa tuh Artinya nama? apa? Bajingan, langsung upacara lah apa ada segala ganti nama. Jadi Abdul Gofar Hilman. Itu pemberian kakek lu. Kakek, ya. Iya. Abdul Gofar Hilman. Hilman. Pergi jauh ke Iya, dewasa. Gofar. Gue dulu sempet mikir, apa nih pergi jauh, padahal gue yang dengerin siaran lu tapi gue nggak nge. Oh ternyata Bang Zulki Gofar pergi jauh. Mas pergi jauh. Orang-orang bilang pergi jauh. Wah, aku puitis tuh. Wah, aku. Bokap jauh. meninggal umur berapa? Tahun 2005 ya. Lu umur berapa tuh? Gue tuh umur mungkin 20-an, 22 kali. Gitu. Masa remaja lu? Nah, Pacaran mulai kapan lu ahli gitu? wah, jadi gue pernah pertama kali. Jadi gini, Mas. Ini gue sebagai edukasi buat teman-teman juga ya. Oke ya. Kita kan tidak mendapatkan pendidikan seks ya. Kita pasti nggak tahu sendiri, gitu kan. Orang tua kan tabu banget kan. Iya. Pokoknya jangan pernah nonton film ini. Lu gitu. zaman NERO atau zaman Enero. NERO ya? Beli di Senen. Masih keliling ya satu Yo, buku buat yo, keliling. yo, ya? Ambar. Tante Vera. Amar Mas Rosa. Rosa. Kalau yang Frankie sama Jody. Penerbit Mawar.
Aduh. Hancur gue. Penerbit Mawar. Gue nggak tahu penerbit di mana kantornya. Pokoknya penerbit Mawar. Luar biasa. Iya. Dan di tengah-tengah halaman sering lengket. Iya. Entah kenapa ya. Mungkin ada nasi di situ. Kalau nggak orang yang membelen ya. Tapi gue belajar dari situ. Gue belajar bahasa Indonesia yang ternyata gue baru tahu. Seperti menggelincang. Iya, Ming. Oh, ternyata ada bahasa Indonesia yang menggelincang. Iya. Ternyata ini, gitu kan. Semak belukar. Suka. Wajib flop. Ini 18 tahun. Kayak gitu-gitu. Belajar seks tadi? Iya. Nah, pada akhirnya kan nyari tahu sendiri. Gue ingat banget itu nonton bokep pertama kali tuh SD. Iya, SD. Udah gitu, SMP, gue ketemu sama satu orang, kelas 1 loh mas, ketemu sama satu cewek yang, lu udah pernah megang dada cewek belum? Hah? Lu SMP di mana itu? Ada di Lu kelas 1, dia kelas 1? Kelas 1, sekelas. Pegang aja kalau mau. Langsung gemeter. Boleh. Itu di mana nanya ini? Di kamar mandi? Enggak, keluar sekolah, gitu. Nah, akhirnya kita cari tahu sendiri ya. Nah, disitulah gue berpikir bahwa nah, sekarang kan ketika nanti gue punya anak segala macam, gue tahu nih apa yang harus gue lakuin nih. Pendidikan seks tuh penting banget, gitu kan. Jadi lu punya daya tarik? Iya, SMP. Jadi tiba-tiba banyak kejadian tapi lu pegang? Pegang, Ji. Pegang gini doang atau sampai melintir-melintir gitu? Pegang kek gitu dong. Kok enak? Yang enak apanya? Yeah. Dia? Rasanya kayak sensasi? Ketika lu kayak kesetrum. Padahal ciuman belum pernah ya? Belum pernah. Langsung ke tete? Kita malam ini nggak ada alkohol. Enggak dong. Karena dia lagi sakit mah dan gue juga lagi coba berhenti whisky. Gue cuman minum sekali-sekali kayak wine. Udah sebulan ini jadi pengen nyoba sesuatu yang lebih sehat seperti janji gue waktu 2020 dan cemilan kita pun sangat berkelas. Cheers. Apple to apple. Bukan besar ini kah? Logo Mac. Nah, begitu lagi dong. Begitu lagi. Dia begitu lagi ini lah, pir ya. Jangan gila ya. Iya, Mas. Di tahun itu kan karena lu cerita sendiri ke situ tadi. Edukasi juga. Lu akhirnya punya pengalaman seksual pertama lu tuh umur berapa? Oh. Sebenarnya SD gue tuh sering digerayang-gerayangi sama perempuan-perempuan dewasa deket-deket rumah, deket sekolah gitu-gitu. Entah kenapa ya. Lucu gini dulu. Nggak tahu, nggak ngerti. Dulu gue gendut, Mas. Digerayangin gimana? Ngayangin. Dipegang-pegang. Yui, men. Terus lu menikmati? Iya. Terus gue senyum. Lu tuh tinggal di lingkungan apa sih? Ya biasa aja sebenarnya sih. Lah kok beruntung banget masa kecil. Iya, tapi lebih mengena tuh ketika SMP. Kalau sexual intercourse pertama kali? SMA kelas 1. Gila. SMA kelas 1. Bukan pacar ya? Pacar? Oh, Pacar. SMA kelas 1. Teman-teman, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. No. Itulah makanya gue bilang pendidikan lu berani ngomong karena untuk supaya enggak. Betul, jangan. Karena gini, gue tuh berani ngomong dan gue berani Ini harus ada serius. Iya. Karena gue pikir adalah, sekali lagi ya, gue tadi berharap kayak udah umur 20 gitu. Karena gini, kita tuh ketika penasaran, gue yakin banget semua remaja, bahkan sebelum remaja tuh pasti penasaran akan hal ini. Nah, saran gue adalah ketika lu tidak mendapatkan pendidikan seks secara dini itu benar gitu kan, dan agama tentunya ya betul, carilah orang yang tepat untuk diceritakan kayak gitu, jangan malu. Misalnya ya balik lagi sih, banyak orang yang bilang takut ntar kalau misalnya cerita ke guru BK malah bisa kayak macam-macam gitu kan, padahal kan itu hal yang wajar ya. Kok ada sesuatu dalam tubuh gue nih, hormon-hormon yang tidak meluap nih, nggak bisa dilepasin, nggak bisa ditahan. Ini kenapa ya? Ini nggak cuma buat remajanya sih, Mas, buat para orang tua juga sih. Cobalah berpikir terbuka. Ya.
Karena pola pendidikan anak mesti dirubah. Jadilah teman untuk mereka. Benar. Sehingga mereka bisa nyaman menceritakan apa yang sedang terjadi di tubuhnya, di pikirannya, supaya nggak salah jalan ya, kayak lu. Itu takutnya kalau semakin dilarang dia akan mencari sendiri. Betul. Nah, itu yang gue lakuin. Jadi ketika gue kan sempat ya pas remaja sempat menyepelekan gitu kan kayak masalah pendidikan seks itu apaan sih aneh tahu dikasih tahu sama orang tua soal gini. Ternyata baru ngehnya tuh beberapa belas tahun kemudian. Wah benar juga. Lu tuh melakukan banyak kerusakan sebenarnya dulu gitu. Maksudnya kayak hal-hal yang belum pada waktunya belum tahu gitu. Udah nyari tahu dulu. Ya itu gila lu. Gua aja lu jauh di atas lu gua. Jadi ya udah makanya itulah. Tapi itulah mungkin salah satunya lu sampai sekarang nggak kawin ya jadinya. Lu iya lo. Ada sebuah dalam tanda petik karma gitu. Ya. Lu menikmati sesuatu belum saatnya dan lu melakukan itu sepanjang perjalanan karir percintaan lu dan perseksualan lu gitu. Ya. Sampai akhirnya lu bingung sendiri gitu apa yang lu mau cari. Atau cewek itu udah terlanjur tahu lu kayak gini ternyata gitu. Sebenarnya enggak sih kalau ngomongin soal kenapa nikah lama ya. Bukan karena ingin free sex. Ya ada di situ sebenarnya. Cuman gue tuh sempat tidak percaya pernikahan. Sempat apa? Tidak percaya pernikahan. Kayak, ngapain sih gitu kan. Kita kok harus ada institusi gitu kan. Gitu kan yang bernama pernikahan gitu kan. Karena kita hidup di sebuah negara yang ada aturannya. Nah, itu dia. Terus nggak bisa egois dong. Kayak lo sekolah ada yang namanya harus surat-surat apalah anak lo gitu kan. Itu egois kalau nggak dipikirin gitu. Nah, tapi nggak cuma sebatas itu nih. Akhirnya gue tuh sempat ada satu fase di mana gue pengen banget nikah. Gitu. Sama? Nih. Lu kenapa dia? Loh, ada mantan gue lah. Loh, iya kan gue nanya wajar kenapa lu sampai ngejem-ngejem. Iya. Pertanyaan lu kayak nama siapa? Lu beneran deh. Lu jangan GR gue. Iya. Gue nih nggak tahu apa tentang lu. Iya makanya. Gue cuma tahu lu kayak penyiar ya penyiar sama yang gini-gini. Gue nggak tahu kehidupan lu. Makanya gue nanya kalau gue tahu nggak gue undang ke sini. Iya bener. Sama mantan gue. Yang mana? Loh, tadi gue nanya baik-baik, lu nggak ketawa. Kenapa sekarang ketawa? Iya. Come on, man. Lu mau cerita tentang seks, lu bebas. Sekarang kayak belaga gila gini. Adalah mantan gue nggak sebut nama kali. Kenapa sampai ya udah oke lu nggak sebut nama. Kenapa lu sampai pengen menikah dengan dia? Lu merasa bahwa dialah orang yang tepat untuk membuat hidup lu lebih baik? Nah, sama orang ini ketika pacaran ini tidak selalu ubu-ubu atau menyek-menyek soal cinta. Oke. Gitu. Banyak hal lu jalani bersama. Iya, kayak misalnya gini. Kita tuh bisa ya ngomongin kalau pacaran ketemu, kan jarang ketemu nih. Sekali ketemu tuh mungkin dibilangnya nggak pacaran, tapi kayak brainstorming. Bisnis ini, bikin bisnis plan-nya, bikin apanya. Saat gitu. itu lu umur berapa? 4 tahun lalu kali ya, gue lupa deh. Dia jauh di bawah lu umurnya? Iya, gue tuh mungkin 8 terakhir atau 10 terakhir ini tuh selalu beda jauh banget. Bedanya belasan tahun pasti. 8 atau 10 pacar terakhir? Iya. Gila, gue seumur hidupnya cuma 2 kali. Sekali dan yang kedua pacaran langsung jadi sama bini gue. Indah banget masa muda lu. Kenapa aku jadi nggak jadi penyiar ya? Atau penyair? Gitu. Sip, ini menarik nih. 4 tahun lalu usianya ceweknya jauh. Kok beda bisa 13 dia tahun. sampai ngomongin bisnis? Dia memang punya bisnis tak? Enggak dia emang. Atau ada darah bisnis di si wanita ini? Kenapa sih? Kok ketawa semua? Dia ketawa. Lah ya kenapa? Iya. Aku tuh nanya baik-baik. Mungkin dia into di situ, Mas. Into di bisnis. Seorang cewek yang baru belasan tahun nggak? Ya maksudnya, ya kan mungkin dia punya sejarah keluarga bisnis gitu. Makanya itu yang gue demen. Nggak biasanya. Nggak melulu pacaran dan drama-dramaan. Iya. Tapi udah berpikir jauh hal-hal yang produktif. Umuran lu kan pasti sugerasnya tuh ke arah-arah kayak, oh party, oh ini, oh itu gitu kan kayak. Tapi kok ini beda nih orang nih. Bahkan ketika misalnya gue nggak ngerti kontrak deh, gue nanya, kontrak itu gimana ya maksudnya? Oh ini. Ini bukan manajer lu berarti? Bukan.
oh ini. Ya, bahkan gue nanya ke orang yang umurnya tuh 13 tahun di bawah gue. Emang sepintar itu orangnya, sepintar itu. Sepintar itu. Secantik itu juga pasti. Pasti. Aku boleh search dulu nggak siapa? Hah? Itu apaan? Enggak ya, maksudnya aku penasaran loh, ada seorang. Ya ada lah kan, ada beberapa nama, dia salah satunya. Tapi yang paling, menurut gue tuh yang paling enak diajak ngobrol ya dan brainstorming, dia. Bahkan kita bisa kayak gini loh mas, berandai-andai proyekan. Nah sering tuh, seandainya gue punya pabrik coklat misalnya gitu kan, mau ngapain nih? Misalnya lu punya apa gitu kan, kalau gue punya produk coklat kira-kira campaign yang bagus apa nih? Wah cakep. Iya, oke pertama kali gini. Sampai dibikin kayak gitu tuh. Berandai-andai gitu. Brand buildingnya gimana? Iya, bener. Brand communicationnya gimana? Dipasarkan kemana? Ntar dulu, kita tarik dulu nih. Pasarnya mau yang mana nih? Di kelas mana? Ini bisa menentukan harga jual nih. Kayak gitu-gitu. Lu jatuh cinta berat ya? Saat itu, iya. Iya, ya tentunya kita ngomongin Betul. Sangat. Berakhirnya, ya ini pelajaran juga ya buat semua gitu. Apakah karena hal di masa lalu, ya pengalaman-pengalaman seperti ini, tentunya untuk orang yang sepandai, secantik dan itu punya banyak pertimbangan pasti ya? Oh pasti. Kan ya namanya juga timur ya mas ya? Iya. Kita tuh kalau ngomongin budaya timur, ini kan tolu ini. Iya, kita nggak cuma ngomongin gue dan pacar. Oke. Pasti kita ngomongin keluarga dan orang sekitarnya, gitu. Gitu. Ini ini tato siapa nih? Ibu. Oh, ibu. Mama. Bukan si cewek itu ya? Bukan, masa ditato. Nggak boleh tato pacar. Kenapa? Tidak abadi. Yang abadi itu cuma anak. Tinggal di orang retouch. tua. Ada Ci. Ada. Temen gue, tato istrinya di sini. Oke. Tiap hari dia selalu kayak berdua terus, dunia kayak indah banget. Ambruk akhirnya. Menikah. Pernikahan 10 tahun. Makin mesra. Wow. Ini kayak couples goal. Couple goals ya. Ini nih baru nih. Kayak gini dong. Suatu hari bini selingkuh. Tatonya dia kan bukan bini itu. Dikasih darah, ditutup pisau, di recharge. Iya. Terus gini, dulu kayak bisa ditanya, siapa nih cuy? Bini gue tercinta. Kalau sekarang, siapa nih cuy? Kuntilanak. Tapi dengan yang ini tadi, hubungan lu berakhir dengan baik-baik ya? Baik. Ya. Pasti baik-baik. Karena gue tuh pengen baik aja sih sebenarnya. Pasti doi adalah wanita yang sangat istimewa. Oh iya. Sudah menikah dia sekarang? Kayaknya belum ya. Di Indonesia tinggalnya? Indonesia. Aku nggak boleh ketawa, aku harus serius. Iya dong. Iya. Ada aku kan, pernah sih dengar dikit-dikit ya. Berarti itu mungkin yang dimaksud yang pernah dimuat di media itu ya yang ini ya? Nggak tahu. Iya, gue nggak nyebut sih. Iya. Cuman ini rasanya ya di bawahnya. Ini rasanya. Gini. Merah lo mukanya lo. Merah lo. Jago nih. Lo bilang bikin mata Ari. Kayak mata Najwa. Kan udah ada Ari Lasso. Oh iya, Lasso. Oh iya. Mengundang toko-toko yang kurang berguna. Khusus menggali info-info tergelap dari toko-toko yang tidak terang. Jadi acara itu dari sini bandit. Beda sedikit. Bandit, tidak jelas dia siapa gitu. Drug dealer gitu. Keren juga tuh ya. Iya. Tapi ada unsur pendidikannya. Iya dong. Oke. Ngomongin pendidikan, biar agak netral dikit nih. Iya. Pelajaran apa yang paling bisa lo ambil dari seorang wanita spesial yang membuat seorang Gofar tadi jadi pengen menikah? Selain kepintarannya, menemukan pelabuhan terakhir atau apa? Istilahnya yang rada ini dikit lah, rada puitis dikit gitu. Yang membuat hidup Ilman berubah, Gofar. Ilman nih, lupus dong. Tapi emang ini sih mas, intinya adalah dia bisa membuat gue memikirkan dulu kan kayak yang penting hari ini, besok beda lagi. Ini orang bisa memikirkan gue tuh 5 tahun lagi mau jadi apa gitu. Lu harus mikirin gak cuma sekarang, tapi 5 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi, bahkan 15 tahun lagi. Udah tahu harus ngapain gitu. Dan ya udah lu kejar aja. Kalau tuh emang gagal, nggak apa-apa banget.
gitu. Jadi tapi at least lu punya plan ke depan. yes, gitu. Yang Dan mana ada membuat- usaha untuk situ. Iya, membuat langkah lu Ya. tuh lebih terplanning lah. Ya. Benar. Punya pakem yang lu benar, jalanin gitu. Benar. Sekali lagi Masih bersisa itu sekarang sampai sekarang. masih pikiran. maksudnya kayak dia, pemikiran dia secara nggak langsung kayak masih lekat nih. Oh dia pernah ngomong gini gitu. Oh dia pernah ngomong gitu. Dari seorang wanita yang 13 tahun umurnya di bawah lu ya. Iya, Luar betul. biasa. Luar biasa. Lu pacaran berapa lama sama bini lu? Ini gua 96 gua kawin ya. Udah gitu. Ya. Yang pertama dari 92 sampai 95. Lama-lama pacaran? Lama. Gua orangnya suka memperjuangkan sesuatu yang sudah gue milikin daripada ini nggak asik udah gitu. Gue tuh selalu percaya setiap orang itu bisa berubah dan bisa diubah. Karena gue ngalamin sendiri betapa hancurnya gue, akhirnya bisa kok berubah. Tapi memang beberapa orang ternyata tidak bisa. Setelah gue semakin tumbuh kesini, itu ini sama yang kayak gue bilang ke Marion Jola kemarin. Sometimes we have to let it go. Sometimes we have to accept. And sometimes we have to fight. Nggak bisa, kalau dulu pengennya semua tuh gue fight. Iya betul. Pasti bisa. Sampai akhirnya gue menemukan, nih gue harus bisa Accept? melepas kalau memang nggak bisa. Oke. Nggak bisa gue fight terus. Ya, relakan. Itu yang gue rasain sih. Kedua, ya gue terima. Terima dengan segala konsekuensi, gue jalanin, gue nggak pikirin. Oh tapi ikhlas susah banget. Iya. Susah loh. Yang ketiga, ini bisa nih gue fight. Hidup gue lebih ringan lah sejak gue punya prinsip itu. Klasifikasinya antara tiga hal itu tuh lihat dari seberapa worth it dia di mata kita berarti. Seberapa dia layak untuk diperjuangin. Iya, salah satunya adalah masa depan. Gimana di masa depan kira-kira gitu. Gue orangnya begitu, jadi kadang-kadang yang membuat gue kayak tampak lebih tua dan tampak lebih serius dari umur gue tuh mungkin karena gitu hal-hal kecil gue pikirin. Termasuk ke depannya gue pikirin, mestinya nih begini nih, nggak begini. Padahal setiap orang itu ternyata memang beda-beda. Dan kita tidak bisa memaksakan standar kita kepada semua orang. Terus kemudian gue rubah tuh standar. Oh berarti ini gue pakai standar A, ini standar B, standar C, standar D. Capek banget Pak. Sampai akhirnya ya udah. Kalau dia tidak mau, ya udah. Dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam tim, dalam apa gitu ya, lingkungan terdekat, keluarga segala macam. Oh, lu maunya gitu, oke, silakan. Yang kedua, ya aku maunya gini, dia merasa itu benar, tapi gue enggak. Oke, gue terima deh. Kita coba jalan fase menerima tuh, accepting. Ini gue nggak pernah baca buku psikologi loh, itu gue rumuskan sendiri. Yang ketiga, sepakat. Dia A, gue B. Tapi ada titik temunya nih someday nih kayak ini. Yuk kita fight yuk bareng. Nah gitu, kita perjuangkan gitu. Ini yang gue lakuin terakhir mas. Dan sama yang dibohongin tadi. Iya yang dibohongin. Sebenarnya yang lama itu yang beda umur 13 tahun itu tuh. Yang lu nggak mau sebut itu. Iya pun itu merelakan sih sebenarnya. Kayak dia sebenarnya bisa jauh lebih baik banget dan bisa mencapai keinginannya macam-macam nih dengan tidak adanya gue. Gitu. Jadi kayak ada yang bilang tahu diri, ada yang bilang kayak enggak ini bukan soal itu sebenarnya kayak soal memberi melepaskan sesuatu aja nih. Meskipun susah banget ya. Tapi kadang-kadang kan nggak ada sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan mas. Dan itu susah sekali untuk bisa dipaksakan. Karena ketika dipaksakan yang susah semua. Misalnya kayak gitu. Nah yang terakhir ini gue coba melepaskan lagi. Barusan bikin lu handphone lu mati tadi. Iya. Oke. Melepaskan lagi nih karena ternyata ini tidak layak untuk diperjuangkan gitu. Jadi ini let it go ini. Iya. Bahkan diterima pun tidak ini. Iya. Gue udah gak mau pikirin. Betul. Jadi emang tidak layak diperjuangkan. Karena gue akan fight. Gue selalu bilang sama mantan-mantan gue nih, ketika misalnya takut nanti bokap gue gini kalau misalnya kita serius. Kan banyak itu yang sering gue temui di kehidupan gue gitu kan. Banyak hal orang tua dari pasangan ini yang dekat sama Gofar gitu. Dan gimana bacanya? Sama Gofar. Dekat sama Gofar. Sudah kuduga. Aku sudah pernah. Dijurat ke teman satu ya. Lu sama Gofar? Aku juga pernah. Kok bareng kita? Kamu hari apa? Aku Kemis. Terus-terusin udah. Par. Iya. Itu tadi ya dibalik lu gitu pengalaman seks lu yang luar biasa, terus percintaan lu yang mendalam dan lu mengambil banyak pelajaran.
Ketika lu patah hati, lu pernah nangis nggak, Pak? Oh iya. Iya. Gini Mas, gue tuh langsung kayaknya sesenggukan ya kalau. Gini, kalau gue tuh selalu bilang sama diri gue, kenapa gue bisa move on? Karena hal ini, gue punya bukan trik kali ya, mungkin sistem. Ya sistem. Sistem. Benar. Kata tempat sistem. Jadi manusia harfiahnya kalau lagi sedih harus menangis. Harus sedih. Oke. Jangan pernah Oke. pretending kita baik-baik aja, gitu. Dan gue juga itu gue lakuin sama teman gue baru putus nih. Hal yang gue lakukan adalah jangan kayak udah tenang semuanya akan berakhir, akan berjalan dengan normal. Kayak mampus. Udah orang putus didoain mati. Ini no alkohol nih, beneran. Enggak. Ini justru kecemerlangan kita. Iya dong. Tanpa atau dengan alkohol kita sama aja. Iya, ternyata kita hebat. Iya. Gak ada yang ngomong, kita sendiri yang ngomong. Kita klaim sendiri. Oke. Lu ternyata akan baik-baik aja. Iya, kayak udah dibawa santai aja. Kebalik, Cok. Makanya gue gak enak disep ya. Ini gak ada alkohol. Beneran, oke. Iya, bener gak tuh? Cas dulu. Iya. Jadi jangan pernah bilang kita baik-baik aja ketika kita lagi gak baik-baik aja. Oke. Yang gue lakuin adalah paling beres ketika habis putus, ketika lagi mendapatkan musibah, adalah dengan menikmati kesedihan, Mas. Tapi gue kasih deadline tuh, Mas. Apa? Gue kasih deadline. Gue kasih? Deadline. Oh, deadline. Oke. Oke, gue nggak mau ketemu sama orang, mau nangis-nangisan, mau apa segala macam. Tapi kasih deadline nih, biar ketika udah kelar bisa move on. Yang nggak bisa bikin orang move on adalah ketika menahan-nahan semuanya ya. Bener, ketika dia pretending bahwa kita baik-baik aja. Enggak kok, gue nggak butuh dia. Enggak, gue fine aja kok, nggak usah gitu. Ngapain sih? Gue sama teman-teman gue deh. Gue sibukin sama kerjaan deh. Gini. Iya. Dia nggak bisa move on, Mas. Ketemu kayak gitu lagi, ingat memori segala macam. Jangan kan gitu teh. Lewat nih, lihat ada itu restoran yang pertama kali kita ketemu. Oh, langsung. Lo tau nggak salah satu kenapa lo bisa cepet move on? Kenapa? Ya lo sering banget ganti-ganti pacar soalnya. Coba, lu sendirian 2 tahun habis putus. Susah move on lu pasti. Iya sih, nggak bisa juga sih. Iya. Tapi gitu sih, Mas. Teori yang gagal. Tapi lu nangis ya? Kadang-kadang. Lu cengeng nggak sih? Sebenarnya enggak, Mas. Kadang-kadang tuh, bahkan gini, Mas. Gue tuh lagi nggak tahu ada apa-apa ya. Duh, udah lama nggak nangis nih. Nangis ah. Kayak gitu. Bintang lo apa? Taurus. Jadi kayak, aduh, anjing terakhir nangis kapan? Anjing lama banget, nangis ah. Iya. Kayak kangen rasanya nangis gitu. Kadang-kadang itu dulu. Gue tuh ngomongin nangis ya, gue tuh orangnya sangat jarang mengelola diri gitu. Gue tahun 2000 nyokap gue meninggal. Terus kemudian ada tahun 2015 gue nangis, berarti 15 tahun kemudian. Dan kemudian 2017 bokap gue meninggal. Itu pun gue nangisnya setelah selesai dikubur, karena gue jadi kayak pemimpin rumah tangga, meskipun gue anak paling muda, pemimpin upacaranya segala macam, gue nyiapin semuanya gitu. Gue nyanyi itu gue nangis tuh tengah malam sebelumnya, tengah malam setelahnya. Dan ketika gue pulang ke rumah ini, ngelewatin kamar bokap. Dan ternyata benar teman-teman, menangis itu di saat yang tepat dan dengan sebuah beban berat yang besar, itu melegakan ya. Yes. Reliving ya. Bener. Iya. Bener. Itu gue tuh menganggapnya nangis. Gue kalau nangis perkara putus sih nggak pernah sih. Nggak pernah. Gue pernah. Gue pernah. Kalau gue tuh recharge sih. Kayak kita tuh recharge tubuh kita kan orang macam-macam ya. Ada yang mungkin lu cuma baterai konvensional, ada yang lithium, ada yang li-ion gitu kan. Beda-beda tuh. Kalau lu kayaknya model baterai ABC. Iya, yang dijemur. Lu baterai yang udah jemuran. Every jemuran. Kucing hitam. Lu ngomongin gini sama siapa aja lu? Apa? Sek-sek ini lu. Sering lah lu, cuek lah ya pasti. Iya, cuek sih. Karena itu dia sih, Mas. Tapi nggak jarang sih gue ngomongin ke channel orang gitu. Jarang. Iya. Jarang ditanya soalnya. Dan bingung mau nanya apa ya. Momennya aja pas, karena itu habis hilang sakit mah. Iya, bener. Tapi sekali lagi ya, pendidikan seks itu jangan disepelekan. Ya, itu aja.
kerjaan nih. Gue bukan belajar nih, istilahnya gue tuh sekarang kayak sedang menikmati ngobrol-ngobrol di channel gue dengan orang-orang yang terus terang inspiratif menurut versi gue. Orangnya mungkin bukan seseorang yang gede banget di Indonesia. Kalau kayak Deddy Corbuzier, oke. Radit, oke. Tapi gue bahkan ngobrol sama Soleh Solihun, ngobrol sama lu, ngobrol sama Niji, gitu. Yang mana karyanya gue kagumi. Personalitinya gue deket sehingga gue nyaman ngobrol karena ini gue kan bukan pewawancara. Gue ini menjadikan media ini untuk catatan gue yang membuat gue juga bisa belajar dari siapapun. Pertanyaannya adalah, gue belum bisa nih, Pak. Banyak teman-teman yang minta untuk di Ari Lasso. Gue belum bisa menyediakan diri gue untuk ngobrol dengan orang yang tidak banyak gue ketahui kehidupannya. Lu sebagai seorang penyiar ya, merintis karir awalnya sebagai penyiar. Itu gimana sih lu nyikapinnya ketemu ini hari ini mau harus wawancara ini itu. Dan kemudian sampai lu enjoy itu gimana? Apalagi untuk seorang yang kita nggak tahu-tahu amat itu. Atau kadang-kadang lu sebel mungkin. Oh sering terjadi. Ini. Terutama di radio ya? Iyalah. Kalau di YouTube mungkin filter lah orang yang lu pasti Kalau lu milik gua kan lu kayak ngemis-ngemis 2 tahun kan. 5 kalau nggak salah ya? Belum ada YouTube banget. Apalagi di radio kan kita harus karyawan. Kalau di radio ada siapa harus gitu kan. Menyikapinya adalah sebenarnya gini Mas. Kalau gue ya Oke, ini ngomongin soal yang namanya cara kita ngobrol. Ngeset lu setting lu gimana? Sistem lu. Ngeset adalah pertama gue akan menjadi pendengar dulu nih. Kalau gue jadi pendengar, kalau di radio nih ya, ini sebenarnya agak beda sih triknya sama di YouTube ya. Kalau di radio kalau gue jadi pendengar, gue pengen lihat sesuatu yang menarik, obrolan kayak gimana sih, gitu. Terus gue lihat dulu gini Mas, misalnya tuh radio nih, misalnya Mas Ari nih, tuh radio gitu kan. Gue akan nanya nih, ini Hard Rock ke bagian radio ke berapa nih? Ke 8. Nggak mungkin pertanyaan pertama, kenapa lagunya ini? Nggak mungkin. Gimana caranya ngebangkitin nih orang dulu nih, biar attach sama kita dulu. Ya gue lihat aja instastory-nya. Lagi kemarin di sini. Riset. Kemarin di sini segala macam. Kemarin habis dari Korea. Gimana Korea, seru gak? Mending pertanyaan itu pertama. Lagu itu ntar belakangan aja. Jadi karena dia kan bosen men, atau kan radio ke-8 dari radio 1 sampai 7 pasti tanyain apa makna dari lagu ini. Jadi lu ngulik. Jadi teman-teman yang mau belajar dari penyiar, lu ulik sesuatu yang belum dipikirin orang lain. Yang personal. Yang membuat lu juga tidak bosan mendengarnya. Betul. Karena pasti pernah dong bosan dengerin narasumber ngomong. Bosan. Apalagi mendapatkan narasumber yang misalnya kita udah nanya panjang banget, jawabannya ya gitu aja. Sering tuh. Sering kesel lu. Iya. Wah. Tapi kan itu kan sebagai tantangan ya. Gimana nih harusnya nih? Pada akhirnya ya udah, kalau emang ketemu narasumber yang jawabannya dikit, kita yang bikin jokes aja atau enggak membikin kayak recap dari jawaban yang tadi gitu kan. Atau mengulang dari cerita dia yang dulu gitu. Misalnya dulu pernah dapat AMI Award gini-gini di kategori ini segala macam. Kita panjangin aja tuh di situ. Akhirnya luluh dianya. Kita panjangin. Pernah nggak lu dapetin narasumber atau apa istilahnya kalau radio tuh? Tamu ya, klien, bintang tamu. Yang lu sebel secara citranya dia, secara track recordnya dia, atau bahkan mungkin lu sebel dengan karya-karya dia, lagu-lagu dia, atau lu nggak respect. Tapi terus begitu ketemu ternyata orangnya di luar ekspektasi lu. Sering sekali. Menyenangkan banget. Sering sekali. Pertama. Boleh sebut nggak salah satu? Kan ini positif ya? Iya. Yang pertama itu kemarin gue tuh sempat bilang, anjing gue tuh sombong banget loh. Andika Kangen Band. Itu kayak mengubah. Banget lah ini gitu ya. Iya, tapi kayak anjing nih beda deh. Sampai gue pas lagi ngobrol kan kayak terkesima sendiri gitu, anjing. Gitu. Kayak gitu-gitu. Terus lu sebel sama gua? Bukan. Lu nggak suka lagu gua? Enggak. Ya banyak sih yang nggak suka lagu gua. Lu kan serius banget, Mas. Dulunya karena nggak ada media. Nah, kan kita ngomongin di channel gua. Oke. Gua agak ngeri-ngeri nih. Lu di ini dulu di radio lu cerita. Oh iya, yang gua cerita pertama kali. Iya. Promo ke radio. Pas lu lagi bicara Vega, anjing Sri Mulat banget tuh. Akhirnya itu baru tuh. Wah, itu berubah.
Gue pikir tuh nih yang galak, kayak Ari Lasso galak segala macam. Ternyata pas ketemu Sri Mulat nih. Sama Vega kan. Tapi terjadinya bukan respect sama gue ya. Apa? Jadi kayak nganggep gue lucu gitu maksudnya. Banyak orang kayak gitu gak? Banyak. Ada orang yang kita pikir sedemikian keren, Tante garing. Iya. Aduh, anjing banget. Iya, Garing iya. banget ya nih orangnya. Iya, Gitu. Garing banget ya. Gitu. Kalau yang sebel sih ya itu salah satunya sebenarnya bukan sebel sih, karena mungkin semua orang tuh kayak ngemuk dia gitu kan, nyela dia, ngecengin Andika dengan band, tapi itu cukup mengubah anggapan gue Loh, sih. ini loh, tau nggak? Yang kita terhubung pertama kan gara-gara gue ngeliat vlog lo sama Andika. Oh iya, Kocak bener. banget nih, Pak. Iya, Terus iya. lu langsung, Mas boleh dong Mas. Iya. Gue bilang kayak, berani bayar berapa lu? Gitu. Akhirnya kita deal di berapa? 100 juta. 100 juta ya? Nah, 100 juta Iya. kayaknya. Plus 2 botol Jameson ya kalau nggak salah. Iya, tapi gue yang bayar lu gitu. Sama tahu. Apa tahu enak. Tahu enak. Tahu yang bikin enak. Iya, Gitu, mantep. Bang. Lu ada bisnis lain nggak, Bang? Ada Mas. Jadi Itu lu gede banget ya, burger. ya alhamdulillah. Astaga, ya ampun, gue mau bawa ke sini. Gue gojekin. Gojekin gak? Mau berapa? Ya udah berapa Iya, aja lah. Ada 4. 5. Apa burger lu namanya? Lawless. Lawless. Gua kalau inget Lawless, selalu inget sama Blackie Lawless. Yoi. Vokalisnya WSP. I wanna be somebody Nah, soon. sebenarnya banyak orang tuh mengarah ke situ. Ada juga yang mengarah kayak, wah ini apaan sih gitu kan. Cuma sebenarnya kita kayak biar keren aja. Tapi lu dari Blackie Lawless nggak? Enggak. Biar Lu keren yakin aja. nggak? Beda. Banyak orang tuh mengarah ke situ. Banyak orang yang tua-tua kayak gua. Iya. Blackie Lawless. Soalnya kan salah satu owner Lawless kan si Aryan kan umur Iya. 46 juga gitu kan. Jadi seleranya tuh mirip-mirip lah. Tapi enggak sih kalau ditanya sama media kenapa namanya Lawless ya biar ditanya Keren aja, sama cool kalian ya. aja. Iya. Tidak berhukum. Iya. Musuhnya Lawson, anak hukum. Oh iya. Lawson versus Lawless. Oke, Going well? gitu. Apa? Bisnis going well? Yes, itu sangat di luar ekspektasi ya. Apalagi kita kan konsepnya kan kayak gini Mas, sesuatu yang beda gitu ya. Sebenarnya gini Mas, ketika gue bikin usaha, gue tuh pengen kayak yang gue suka aja. Sebenarnya yang kami suka sih. Kalau misalnya, oke, kita bikin pub atau bukan bikin burger bar gitu kan. Ya udah musiknya metal, punk rock, hardcore gitu kan. Orang suka nggak? Bodoh amat. Gitu. Sempet begitu. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ke Lawless, itu musiknya metal, hardcore, punk dan segala macam. Oke. Tapi ternyata itu kayak menjadi sebuah gimmick sih. Oh, gue mendapatkan ambience baru nongkrong di sini gitu kan. Di bar makan burger lagi kelaparan dikasih lagu Musik metal. Musik metal. Itu yang pertama. Yang kedua, secara gue tidak terlalu mengerti psikologis ya, tapi ada temen gue yang bilang, lo tau nggak kalau musik cepat ini ada kayak perasaan lo pengen cepet-cepet ngabisin makanan. Oke. Tidak dibuat nyaman orangnya. Iya. Dibuat makin lapar ya. Iya. Makin geragas, tau nggak? Geragas makin. Makin rakus. Makin rakus kayak gitu. Oh iya bener juga ya gitu. Coba kapan-kapan nanti 3 hari musiknya dimatiin. Kok Kok sepi? Terus gak jadi datang. Ternyata teorinya benar. Jadi gitu. Nah, yang kedua, sebenarnya gue percaya ya, dalam membuat sebuah usaha itu diperlukan 3 hal ya Mas. Nih, Gimmick. Gofar, lu ya harus dengar dari Gofar kayak gini. Selain kehancurannya tadi, bahwa tato masa lalu tidak menghalangi kita untuk ke depan. Betul sekali. Ayo, Ya. lanjutin 3 hal. 3 hal nih ya, dalam membuat sebuah usaha ini sebenarnya bisa berlaku di mana aja sih ya. Yang pertama adalah gimmick, kedua adalah konten, ketiga adalah eksekusi. Konten ini produknya sendiri ya. Betul, apa aja. Jadi ya. Nah, produknya itu sendiri lebih ke kan? produk. Oke. Mau apapun ya. Yes, gue percaya. Gimmick adalah dewa. Konten. Bukan konten dulu baru gimmick ya. Konten adalah Tuhan. Oh. Dan eksekusi adalah segalanya. Oke. Ya. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan nih. Banyak orang yang kepentok di gimmick dulu Mas. Oke. Bikin usaha yang penting Instagramable. Kita hire influencer semuanya untuk datang. Kita bayar influencer untuk ngepost. Oke. Dia melupakan konten nih. Kalau kontennya jelek, orang akan datang hanya karena rasa penasarannya doang. 1 bulan 2 bulan. Yes, gitu. Nah, jadi ada tahapan nih Mas ketika orang itu suka sama kita ya. Yang pertama dia akan datang.
Yang kedua dia akan datang kedua kali. Yang ketiga dia akan datang ketiga kali, lalu dengan senang hati menceritakan pengalamannya. Benar, ke teman-temannya secara gratis. Itu marketing yang paling sakti. Yes. Menjadi pembicaraan Betul. dari mulut ke mulut. Betul. Kalau mau makan burger di sana aja, di Lolos aja. Iya, penting. kayak gitu. Ternyata tuh konten dalam artian adalah makannya rasanya juga harus sangat-sangat dipikirkan. Itu makanya itu konten. Konten. Ya, konten harus Konten. punya mutu. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bedah lagi turunannya sebenarnya banyak sih. Kayak sosial media segala macam. Ya. Tapi ini sama lah. Ya contohnya kecil aja deh. Lu bayar orang untuk kayak, "Hey guys, follow ini ya," gitu kan, gitu. 60 juta. Iya, 60 juta misalnya. Pas dilihat follow, kok Instagramnya biasa aja, kok jelek. Boro-boro dia mau ngeklik, gitu kan. Ngelihat pertama aja udah langsung di-close, Iya, gitu. Jadi sebenarnya kontennya dipikirin banget. Dan mungkin juga karena lu dan Aryan orang-orang yang punya Ketertarikan yang sama mungkin. masa, enggak, punya membawa masa ya. Iya, Nah, iya. ya. Itu bisa. Aryan ada Seringai. temennya, ada geng-gengnya, penggemar seringnya, penggemar Aryan. Lu dengan penggemar lu gitu. Iya, itu sebenarnya berpengaruh juga sih. Tapi banyak kok Mas kayak yang orang bikin usaha gitu ya, punya nama besar tuh sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Apalagi zaman sekarang ya. Iya. Karena netizen tuh kan semakin kritis Benar. dan semakin pintar, apalagi mendapatkan informasi zaman sekarang tuh semudah itu. Gitu, iya. Jadi ketika lu nggak suka sama Ratingnya. sesuatu, Kita buka restoran, buka makanan, Iya. buka tempat apapun langsung ada ratingnya. review, Ada rating, Iya, bisa iya. dilihat dulu dari situ. Lu nggak perlu jauh-jauh datang, lu nggak perlu capek-capek. Nyobain, nggak beli keluar duit dulu beli. Iya, Nggak perlu lihat-lihat dulu. Nah, itulah sebenarnya Ketiga, eksekusi. eksekusi. Contoh gini Mas. Gila, gue fokus banget ya. Ini keunggulan kita. Ini salah satu kesamaan restoran kita. Asing-asing. Gini Mas, gue sama lo punya ide yang sama. Apa tuh? Misalnya, Oh, bisa. Baru memuji diri fokus, langsung nggak fokus apa tuh? misalnya kita punya ide yang sama nih. Lu mau bikin usaha yang sama, gue pengen bikin usaha yang sama. Gue eksekusi duluan. Oke. Gue pemenangnya Mas. Oke. Iya. Lu nggak bisa kayak ide. Gue juga punya ide kayak gitu tuh. Nggak bisa lu lama Bisa, iya, eksekusi. lama actionnya. Oke. Yang kedua, apakah lu kalah? Nggak juga Mas. Eksekusi, lu punya cara eksekusi yang berbeda daripada gue. Lu lebih bagus cara eksekusinya. Lu yang jadi pemenangnya. Iya. Eksekusi itu di dalamnya ada service, Oh, banyak. ada maintenance, Betul, ya, betul. ada penjaga quality control ya. Iya. Itu banyak banget sih turunannya. Tapi intinya gitu Kita sih. bisa serius juga. Iya lah, Kalau nggak ada alkohol nih men. nggak ada. Kalau ada nggak nyampe ke sini omongan kita. Yang ada kupluk udah miring-miring. Miring dan makin nggak jelas. Lu di vlog yang di tempat lu tuh yang sama gua tuh, itu 20 menit terakhir lu ngaco lu. ngomong. Iya, gue lihat tuh. Iya. Lu ngaco lu ngomong. Kemana-mana lu miring-miring. Udah gitu pengulangan kata. Iya. Udah gitu nanya, jadi gini Mas. Diam dulu, apa ya tadi Bu ngomong apa? Par, ngobamnya gila banget tuh akhirnya. Wih ngobam ya? Iya, gila banget. Seru sih. Ada ngobam off air. Mm. Bayangin, ngobrol ditonton orang. Ngapain coba di era digital? Bikin sebuah pertunjukan ngobrol Iya. ya, off air. Pertama offer tuh Mas Didi Kempot. Itu 3 hari setelah lu berangkat Iya, ke Solo. bener, Iya, yang gua bilang sama lu. Dan pecah. Ya. Iya, pecah banget. Pecah. Katanya tadi mau bikin apa ngobam apa? Akhir tahun? Jadi tahun ini tuh gue pengen bikin ada ngobam tour, ada ngobam kolaborasi, Yang gitu terakhir kan, tadi? merchandise, dan gue pengen bikin kayak ya ini masih angan-angan ya, Oke. masih angan-angan ada ngobam fest lah. Ngobam Fest. Gokil. Isinya misalkan kayak Sondrenalin 2 hari. Betul. Atau Betul. apa tuh IDP ya? Jakarta Iya, iya. DWP. Itu Indah Dewi. Itu penyanyi. DWP, bukan DWP. Itu Dwi Pertiwi. Itu Dewi Persik dong ya. Oh, iya. DP. IDP bukan Dewi Persik, IDP Indah ada. Dewi Pertiwi yang penyanyi KFC. Indah Dewi. Pertiwi. Nggak enak kayak diucapin. Bukan Dewi Pertiwi, Indah. Dewi Pertiwi. Indah Dwi Pujiati. Bukan. Bukan ya? Apa? Indah Dewi Pertiwi. Pertiwi. Nah, kayak DWP. Iya. Itu kan 3 hari tuh pasti. Iya, iya. Ini lu 3 hari ngomong terus. 2 hari. Ngomong terus. Iya, ngomong. Tamu-tamunya yang udah pernah ngobrol sama gua, salah satunya entar
gue mau ngajak Ada lo. musik dong, tapi juga Pasti ada. Jadi para peserta ini tampil juga. Iya. Para peserta kita tamu. Udah tamu. Iya. Jadi ngobam dulu, Wah, keren. ngobam dulu, manggung gitu. Oke. Anak kan manggung dulu baru ngobam. Oh iya. Iya dong. Enggak ngobam dulu Mas. Jadi sekalian sembari band-band cek lain, kita ngobrol di panggung terpisah nih, di samping, di sofa kita interaksi sama penonton. Tapi kan lu nggak bisa komentarin kalau setelah manggung nih, Nah. sama manggung. Iya. Gokil men tadi men, lu manggung. Masalahnya ntar keburu capek lu nya. Ini kayak recharge energi, kayak lu pemanasan dulu lah. Pemanasannya ngemeng. Iya. Oke. Interaksi sama penonton. Sambil mereka supaya nanya, mereka makin mau ke panggung. Iya, penonton. mereka nanya sama lu. Dan gue pengen tuh, ini lagi... Kalau gue minta setelah gue manggung, kalau gue jadi. Iya. Ya. Kenapa emang? Buat gua, masa sebelum manggung itu adalah masa sacred time gua. Oh. Waktu sakral gua. Ritual-ritual tertentu. Ritual-ritual yang gua tidak mau menggunakan banyak suara. Oke. Gua nggak akan fokus, gua orangnya Iya sih. ngobrol gua nggak akan fokus karena di sisi lain gua sedang nyiapin teknis. Gua bisa jadi part of ini karena ini ide gua. Oke. Gua ada tim yang nyiapin teknis. Iya. Ya, gua belum tahu kondisi penonton. Iya. Mending biarin manggung dulu gila-gilaan. Baru ngobrol. Karena setelah manggung kemarin gua udah berapa kali nih Arila Show gua lakukan setelah manggung. Itu gua wajah gua seger, terus adrenalin gua masih tinggi. Oke. Cakep setelah manggung. Serius, men. Ini insight yang menarik nih Mas nih. Iya, karena kalau lu sebelum manggung, Iya. gua jamin, at least gua ya, Iya. lu nggak akan mendapatkan konten yang menarik obrolan karena anjing gua nih mau manggung kok malah diajak ngobrol. Gua belum membuktikan sesuatu. Iya. Gitu. Dan buat gua ada bahan juga kan. Iya. Misalkan ada penonton yang tadi sampai nangis, nonton bisa jadi capture itu di tentang omongan. Bener. Jadi selama bandnya itu manggung atau artis yang undang manggung, lu ada di samping panggung ngamatin, cari kumpulin bahan. Mantan nih, boleh. Tapi kenapa kemarin gue kepikiran itu karena ada beberapa musisi yang kayak pengennya. Ya kalau gua ngobrol dulu. Gua harus Oke. setelah manggung. Setelah manggung ya. Karena energi lu tuh akan lebih berbeda. Nah kalau sebelum manggung itu sacred time, itu saat-saat sakral gue untuk mempersiapkan diri. Benar, ini insight yang menarik karena gue baru sadar bahwa ternyata banyak musisi tuh yang ritualnya beda-beda. Beda-beda. Ada yang nggak mau diganggu. Betul. Ada yang gue nggak mau ngomong, diam doang. Ada yang loncat-loncatan. Dan itu bisa terjadi kayak kita lebih seneng duduk kayak 40 menit duduk doang gitu. Duduk doang bengong aja atau bercanda sesuatu. Main handphone. Ya nontonin YouTube, biar kita santai gitu. Iya. Kalau ngobrol-ngobrol, kalau gue gitu. Insight yang menarik sih. Iya. Lu pengennya habis manggung ya? Habis manggung lah. Iya. Habis manggung. Rencananya? Setelah habis manggung, ngobam. Habis ngobam ngapain? Selalu dah, ya. Biar asik aja kita. Istirahat dong. Iya dong. Ntar gue ikut ya, kamar ya. Lu ajak siapa kayak gitu ke kamar lu, misalnya Ariel Tatum jadi featuring ya gitu udah kan. ntar gue ajak. Bener ya? Iya, lu pengen ada Ariel Tatum jadi Ariel Tatum duduk di sini waktu itu. Di sini? Iya di sini. Ya bener. Gue duduk di tempat sama Ariel Tatum ya. Tapi dia di kursi. Lo di bawah. Dia di bawah. Par. Apa ya? Ini panjang nih ya. Ini tadi iseng-iseng buka pertanyaan ya. Jadi penutup ya kita pilih ya. Oh iya. Gue pilih ya. Gue Buka. Mudah-mudahan sinyal nyangkut. Gue tadi posting si Gofar nih di rumah. Yang nanya ini. Wow, yang nanya pertama. Gofar Hilman yang nanya. Pergi jauh, itu lu sendiri ya? Itu gua komen namanya. Itu gua komen. Ada 285. Wih. Dalam waktu 40 menit. Luar biasa. Oh, tapi ternyata iklan 800-nya. Iklan peninggi badan. Peninggi badan ideal. Ya. Perata gigi, penumbuh tete. Dunia manji. Wah, Anji. Oh tapi dia nggak nanya nih gimana sih lu Anji? Suruh nanya malah komen. Nggak jelas nih Anji nih. Nginep setahun. Mau komentar apa gua? Mau nginep setahun di sini. Virgon. Wah. Virgon. Dilihat-lihat lu mirip Mas Alas zaman Pandawa 5 kurang gondrong aja. Yang bener Mas. Mirip gua. Enggak. Dia nggak cabi pipinya, gue cabi di sini. Double chin. Terus ada komen, mirip lu bang.
kurang gede. Ngobam lah. Oh, tapi gue sering disamain sama Virgon. Oh iya ya? Wah, jadi ada cerita, Mas. Apa tuh? Sering kali gue ke minimarket. Oke. Gue masuk di setelan lagu Les Child. Oh, aduh. Tato lu ya mungkin ya? Iya, terus kayak, ini orang kok sering banget ya? Apa jangan-jangan mereka berpikir gue adalah anggota Les Child? Bang, nggak manggung, kata kasirnya. Wah, gini lagi, gue salah-salin aja. Oke, udah bosen sama band gue nih. Kenapa bang? Ada masalah. Anjing. Gue kurang ajar banget itu. Sekalian aja gue bikin bang. Sama kayak Dani dulu. Iya. Sama kayak Dani. Dani misalkan disalah sapa band kita baru pertama terkenal dulu, belum terkenal juga gitu. Bang, dipikir siapa ini? Ngapain bang? Kok nggak bikin lagi? Udah bubar. Misalkan band A-nya gimana bang? Udah bubar. Oh gitu ya. Jadi gosip. Oh Eben Burger Kill. Laki semua cok. Awas suka ngantongin asbak mas. Itu Eben Burger Kill? Iya, Eben. Oh, Vega Antares. Oh, Vega gimana Vega? Kurang ajar game. Tak kira Gemar Ramadan. Dia. Ada temen gue main kartu nih, dia bilang, ajak aja main kartu gitu deh. Wih, pertanyaan nih. Pernah wik-wik sama mantan temen nggak? Mantan temen? Wik-wik kapan sih? Wik-wik tuh ngewek kali. Wik-wik. Iya, wik. Iya, Anji pernah ngomongnya. Iya. Kenapa jadi wik-wik ya? Karena ada itu mas, ada lagu Thailand. Yang wik, adegannya dia lagi begitu sama ceweknya. Wik. Gue kayak gitu nggak tahu gue. Wik gitu. Wik istilah. Iya, wik. Gara-gara ada lagu Thailand. Jadi kalau orang ngomong wik artinya adalah make love. Iya, make love. Pernah sama mantan teman? Nah, gue gak ngerti mantan teman tuh gimana ya? Gak ada mantan teman perasaan dah? Nggak ada. Mantan, iya. Mantan teman kayaknya enggak deh. Yang lu sikat gitu nggak ada? Mantan teman enggak? Ya pasti jadi teman. Nggak ada mantan teman. Okay. Bukan, mantannya temen lu. Oh, mantannya temen gue. Iya. Mantan temen lu. Lu wik-wik. Mantannya temen gue. Mantan Aryan gitu mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Coba ingat. Temen. Nggak ada. Mantan istri. Mantan suami. Iya, nggak ada juga. Mantan suami yang pernah. Mantan suami. Nggak ada juga. Kayaknya nggak ada deh. Okay. Ada niatan buat pulang nggak? Mas pergi jauh mulu. Tips and tricks dong kurang tidur. Wih, namanya keren, kurang tidur. Tips and trick dong cara biar bisa mantap tanpa harus ada status pacaran. Ya udah tadi banyak ya jelasin tips segala macam. Bang pernah mabok nggak? Dari Andi Niardi. Enggak lah. Minum doang banyak ya. Iya, minum. T-shirt paling berkesan dari Gilang Gandhi dan dicintai Bang Gopae. T-shirt. Oh, gue pernah punya t-shirtnya Titi Dwi Jayanti. Woi, Titi Dwijayati. Dwi Jayati. Without N. Iya, without N. Titi Dwi Jayati yang masih 80s pakai ikat kepala. Terus yang baju warna-warni. Gue pernah. Sekarang udah hilang, sebelum itu masih ada dikit-dikit. Itu kesayangan lu. Itu gue dapat di Senen. Kenapa seneng kaos itu? Ya kayaknya rare aja gitu. Bukan karena faktor Mbak Titinya. Bukan, ya karena ya diva lah gitu. Iya, diva gitu. Dan ada merchandise rare-nya. Tahun 2012 gue pernah nge-tweet dan mention Mbak Titi, dia kayak, wah ini rare banget gitu. Tahun 2012 pernah. Nge-tweet doang? Nge-tweet doang. Nggak pernah? Nggak DM? Enggak. Gobam seru juga Mbak Titi. Seru lah, seru. Iya, gue juga. Dia tetangga kita di sini, Bintaro juga. Oh, dia juga? Lu bukan di Bintaro ya? Bukan, gue di Jakarta. Oh, Jakarta Selatan juga. Oke. Nih Bang, motivasi apa yang mau lu kasih ke anak lu nanti Bang? Tadi udah di-mention ya soal pendidikan seks. Seks ya. Iya, itu penting sekali. PR-nya Gofar adalah pendidikan seks ya, karena dia mengalami hal yang kurang bagus di masa lalunya. Ipung Mikdat. Total mantan udah berapa ya Bang Gopar? Mantan pacar ya, bukan mantan ONS. ONS apa? One night stand. Gila, gua aja nggak ngerti loh. Jadi seberapa mulia aku ketahuan dari istilah wiki nggak ngerti gitu. ONS nggak ngerti. Itu sering terjadi mas, kayak kita baru kenalan tuh pas pagi. Maaf, kamu siapa? Sorry namanya. Di bar ya? Iya. Sebenarnya baru paginya. Itu gitu. kecelakaan di bar biasa. Iya. Gila. Kamu siapa? Itu berapa? Ada 100 perempuan yang pernah gitu? Kayaknya. Gila. Kayaknya kan lupa. Pernah kena penyakit nggak lu? Nah, gini mas. Ini penting nih, pertanyaan bagus nih. Serius ini bagus? Pertanyaan bagus. Oke. Pertanyaan bagus. Gila. Yang nyampe malu sendiri. Gini mas, gue tuh orangnya bertanggung jawab sama
partner gue. Oke. Siapapun dia? Siapapun dia. Partner seks maupun partner Ya, cinta? betul, betul. Gue itu orang yang sangat gini, karena gue tahu sexually aktif, dan gue tuh setahun tuh bisa 3 kali cek darah. Dan itu gue lakuin selama 9 tahun terakhir. Nah, minimal setahun sekali, tapi beberapa 4 tahun ini tuh gue setahun tuh 3-4 kali. Berarti lu memakai pengaman ya? Yes, ya. Kok ragu gitu sih jawabnya? Enggak. Kadang-kadang gini mas, misalnya kayak udah serius nih, oke kita pacaran yang serius banget gitu kan. Karena menurut gue pacaran tuh satu step yang serius. Nah, kalau nggak mau serius cuma pacaran. Gue kan ajak bareng berdua, yuk kita ke klinik. Karena kamu pun berterus terang bahwa sama dia bahwa you are Betul. sexually active. Betul, dan gue tuh nggak mau, gue tuh bertanggung jawab sama diri gue dan orang lain. Jangan sampai ada masalah. Jadi ketika dia, oh aku belum pernah cek, ya udah ini saatnya waktu lo untuk tahu keadaan tubuh lo, gitu. Karena lo nggak tahu kan. Pernah mendapatkan hasil yang mengagetkan dan mengecewakan? Ada pernah. Dan ketika pernah mendapatkan yang kekecewaan nih, anjir kecewaan sih, tapi bukan. Untungnya HIV, HPV itu negatif. HPV itu human papilloma ya? Iya, itu negatif. Hepatitis ABC itu aman semuanya. Nah, satu kena lah, itu kayak. Nah ini tuh ketika kena tuh, gue tuh nggak mau main salah-salahan, salah lu atau salah gua, kan ada efek pingpong gitu kan. Terus siapa partner sebelumnya, gue nggak mau. Yang penting adalah gimana caranya ini bisa kelar secepatnya dan tuntas secepatnya, itu aja sih. Gitu. Jadi gue sebisa mungkin tuh tanggung jawab. Berarti lu sexual active and safety sex ya? Harus mas, harus. Ingat teman-teman ya, Yeah. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindari sebuah kondisi. Ini bukan ngajarin ya sama sekali ya. Tapi ketika lu ada di posisi itu, lu harus dan tidak bisa menghindari. Iya. Kalau lu bukan menghindari, mencari. Masa Elis Mari, Mas Ari tolong tanyain Bang Gopar kenapa bikin heboh puji-puji rayu-rayu Wika Salim, taunya PHP. Tahu banget tuh rasanya digituin, itu nggak enak. Kirain mau dideketin, ternyata cuma dibikin melayang tinggi terus dilempar ke jurang. Wika Salim, lucu sekali Wika Salim memang. Iya, aku setuju. Sempat pacaran? Enggak sih mas. Oh, cuma lucu-lucuan aja? Enggak juga sih ya, kita pernah jalan berapa kali, cuma kayak ya karena kayak biasa aja kayak makan gitu. Tapi nggak melangkah jauh ya? Enggak sih, nggak melangkah jauh. Maksudnya dia nah gini mas, gue tuh suka dengan orang yang sibuk, suka banget gue. Tapi kalau terlalu sibuk nggak bakal ketemu nih. Oh, dia sibuk banget. Iya, tapi ya sebagai teman ya, You like her? Sempet? Kalau suka-suka yang baper sih ya belum sampai step itu. Belum sampai. Tapi kalau dia mau jadi pacaran, lu mau juga ya? Nah gue gimana? Nggak terlalu cocok. Nggak tahu juga sih, tapi dia orangnya baik banget sih. Baik banget. Saya nggak terlalu cocok gitu. Karena gini kali ya, apa namanya, waktu aja sih, waktu gitu. Belum ketemu. Iya. Dia sebagai teman tuh bagus sekali dan baik sekali. Oke. Untuk cerita-cerita gitu. Tifro, Bang Pai, gue Pai panggilan lu ya. Lu kan agak cabul nih. Pernah ditolak cewek nggak sih? Oh, sering. Sering. Tapi menurut gue penolakan itu sangat sah sekali terjadi. Iyalah. Kalau nggak mau ya bilang enggak lah. Bener. Iya dong. Dan itu cukup bikin gue untuk nggak buang-buang waktu sih. Iya. Mending ngomong, ngomong daripada lu ngambangin. Oke. Makanya lu jangan ambangin juga Wika Salim tadi. Enggak dong, sampai ngambangin kan kita teman. Berarti dia salah ya pertanyaannya. Iya. Jadi tuduhan itu tidak seperti itu. Iya. Bang Gopai dari M Guntur. Ya. Motor yang kuning itu Super Cup bukan sih? Harganya berapa? Bukan, itu motor Taiwan. Oh, lu hobi mobil banget ya? Mobil, lagi ngehias mobil apa? Yang Mitsubishi. Iya, Delica. Terus lu sempet akhirnya Alphard. Gue tuh nonton YouTube lu. Lu nggak nonton YouTube gua kan? Nonton dong. Tai banget. Nonton dong. Lu habis nonton? Gua nonton yang habis ini pokoknya setiap gua upload. Maranjola belum tayang. Bintang Brams, oke. Menyimpulkan segala, bukan menyimpulkan lah, ini cukup lucu nih, banyak sekali. Pasti ini pendapat tuh penting karena lu sangat attach, sangat engage. Dari Bintang Brams, Bang Kobar, Bang Gofar. Bang Kobar. Tambah Kobar. Bang Gopar, pendapatnya untuk netizen yang demanding gimana? Demanding tuh pasti banyak mau ya? Banyak permintaan, kayak di YouTube kayak audio woi, kamera 2 dong woi. Woi, perutnya gendut amat. Woi, gelap woi gitu. Gimana? Yang pertama sih Mas, seperti kita sepakat bahwa kita bikin kayak gini-gini kan, yang pertama untuk nyenengin diri kita. Aslinya teman-teman. Iya, betul kan. Dan
bukan nyenengin lu pada sebenarnya. Kalau lu ikut senang, ya syukur. Dan yang terpenting kali-kali Iya. ada 1-2% pelajaran yang bisa kalian ambil. Iya, gitu kan. Dan satu hal sih lagi, kita tidak bisa nyenengin semua orang lagi. Tapi yang terpenting dari gue dan Soleh juga mungkin sepakat gitu kan, bahwa kita bikin gini kan maunya kita aja. Iya. Kalau kita bikin, kalau kita doyan ya kita bikin. Kita bikin. Kalau nggak doyan ngapain dibikin? Iya, karena Sesimpel waktu itu. di rumah enak juga kok, santai-santai. Iya, bener. Gitu. Jadi nikmatilah apa yang ada, teman-teman, ya. Demanding boleh, saran lebih baik, tapi jangan demanding. Iya. Jangan memerintah kita. Iya. Meskipun memang kalian nonton, subscribe, dan men-share YouTube kita itu sangat berarti buat kita. Betul, dan itu hak kalian untuk komen apa aja sih sebenarnya gitu. Tapi itu bisa pengaruh juga kalau kalian demanding terus, nanti pola hidup kalian juga akan menjadi orang yang suka menuntut dalam kehidupan kalian. sih. Olah. Dari seluruh 2 jam ini, harus 2 jam, mungkin yang paling bermutu. Thank you, Pak. Thank you. Mas Arya. Gokil. Gila, top. Cuma pelukan. Miss. Wih. Jalan, salam jempol kejepit.